Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, Ibu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku dan telah menceritakan kepada kami Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim Ibnul Fadl Al-Hazzai, telah menceritakan kepada kami Yazid, yakni Al-Farisi, dari Ibnu Abbas yang menceritakan asar. Ini bukan hadis tapi asar sebagai berikut, bahwa penduduk langit dunia, maksudnya di sini para malaikat, itu memandang kepada penduduk bumi, yaitu manusia, bahwa penduduk langit, para malaikat itu melihat mereka, maksudnya penduduk bumi ini, sering mengerjakan kemaksiatan. Lalu para malaikat itu berkata, "Wahai Tuhan kami, penduduk bumi ini gemar sekali mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalian selalu bersamaku, sedangkan mereka dalam keadaan tidak dapat melihat aku." Lalu dikatakan kepada para malaikat, "Cobalah pilihlah dari kalian 3 malaikat." Maka mereka memilih 3 malaikat dari kalangan mereka, yaitu para malaikat, untuk turun ke bumi dengan syarat hendaknya mereka memutuskan perkara-perkara di antara manusia, yaitu penduduk bumi. Allah menjadikan mereka, maksudnya mereka turun ke bumi dalam bentuk manusia tentu saja, dan mempunyai syahwat seperti halnya pada manusia. Mereka diperintahkan agar jangan meminum khamar, jangan membunuh jiwa, jangan berzina, jangan sujud kepada berhala. Akan tetapi salah satu dari ketiga malaikat itu mengundurkan diri, sehingga akhirnya hanya tinggal 2 malaikat saja yang diturunkan ke bumi, yaitu dalam hal ini adalah Harut dan Marut. Keduanya kedatangan seorang wanita yang paling cantik di masa itu, yaitu namanya Manahiyah. Keduanya sama-sama jatuh cinta kepada wanita itu. Kemudian keduanya mendatangi rumah wanita tersebut, lalu berkumpul di dalam rumahnya, dan akhirnya keduanya menginginkan wanita itu. Maka wanita itu berkata kepada keduanya, "Aku tidak mau melayani kalian sebelum kalian meminum khamarku, membunuh anak tetanggaku, dan sujud kepada berhalaku." Kedua malaikat tersebut berkata, "Kami tidak akan sujud." Kemudian keduanya minum khamar. Akhirnya keduanya melakukan pembunuhan dan sujud kepada berhala itu karena mabuk tentu saja. Maka semua penduduk langit, yaitu para malaikat yang ada di langit, melihat perbuatan keduanya itu, yaitu malaikat yang diturunkan ke bumi itu. Selanjutnya si wanita itu berkata kepada kedua malaikat itu, "Ceritakan kepadaku mantra-mantra yang bila kalian baca maka kalian dapat terbang." Keduanya menceritakan mantra-mantra tersebut kepadanya. Akhirnya ia terbang. Setelah ia terbang, maka ia dikutuk menjadi bara api dan menjadi bintang Zahra, yaitu sama dengan Venus yang sekarang. Sedangkan kepada kedua malaikat tersebut diutus Nabi Sulaiman ibnu Daud. Lalu Nabi Sulaiman menceritakan kepadanya apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, maksudnya kepada kedua malaikat tersebut, yaitu keduanya disuruh memilih sebagai penebus dosanya, maksudnya di sini, antara siksa di dunia ini atau siksa nanti di akhirat. Ternyata keduanya memilih siksa di dunia saja, karena mereka menganggap kalau siksa di dunia akan berakhir sampai pada hari kiamat,
Maka keduanya pun akhirnya digantung di antara langit dan bumi. Di dalam konteks riwayat ini terdapat banyak tambahan serta keanehan-keanehan dan kejanggalan atau gharib. Bahkan ada hal-hal yang tidak masuk akal. Abdul Razak mengatakan, Ma'mar pernah menceritakan bahwa Qatadah dan Az-Zuhri pernah menceritakan juga kisah berikut dari Ubaidillah bin Abdullah sehubungan dengan tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Maksudnya keduanya, artinya kedua malaikat tersebut adalah dari kalangan para malaikat. Mereka diturunkan ke bumi untuk memutuskan hukum antara manusia. Demikian pula karena pada mulanya para malaikat itu memperolok-olokkan hakim dari kalangan Bani Adam. Ya, karena dianggap tidak adil, jadi mereka memperolok-olokkan. Setelah keduanya menjadi hakim di antara manusia, maka datanglah seorang wanita kepada keduanya untuk meminta peradilan. Tetapi keduanya berbuat zalim terhadapnya. Setelah itu keduanya pergi naik ke langit, tapi ternyata keduanya tidak dapat terbang lagi, seakan-akan ada penghalangnya. Kemudian keduanya disuruh memilih antara azab di dunia atau azab di akhirat. Maka keduanya memilih azab di dunia. Ma'mar mengatakan bahwa Qatadah berkata, kedua malaikat tersebut mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Maka disyaratkan bagi keduanya tidak boleh mengajarkan ilmu sihir kepada seseorang sebelum keduanya mengatakan kepada orang tersebut, sesungguhnya kami ini adalah cobaan, maka janganlah kamu berbuat kekufuran. Asbat meriwayatkan dari As-Saddi yang mengatakan bahwa pada awalnya perkara yang dialami oleh Harut dan Marut adalah keduanya mencela penduduk bumi karena keputusan-keputusan hukum yang mereka laksanakan. Itu dianggap tidak adil lah. Dikatakan kepada keduanya, sesungguhnya aku memberikan 10 macam syahwat kepada Bani Adam. Karena syahwat itulah mereka berbuat durhaka kepadaku. Harut dan Marut berkata, wahai Tuhan kami, seandainya engkau memberikan kepada kami nafsu-nafsu syahwat tersebut, lalu kami diturunkan ke bumi, niscaya kami akan menghukumi mereka tetap dengan cara yang adil. Maka Allah berfirman kepada keduanya, sekarang turunlah kamu kedua ke bumi. Sungguhnya aku akan memberimu 10 nafsu syahwat tersebut dan putuskanlah hukum di antara manusia. Keduanya kemudian diturunkan di negeri Babil, yaitu di Dainawan. Lalu keduanya melaksanakan maksudnya hukum-hukum peradilan di antara manusia. Dan bila sore hari keduanya kembali lagi naik ke langit. Bila pagi hari keduanya turun kembali untuk melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan hukum sebagai pengadil. Keduanya terus dalam keadaan demikian selama beberapa masa. Hingga datanglah kepada keduanya seorang wanita yang mengadukan masalah suaminya. Keduanya tertarik kepada kecantikan wanita itu. Dan wanita itu menurut bahasa Arab namanya adalah Zahrah. Menurut bahasa Nabat Baikdahat. Sedangkan menurut bahasa Persia disebut Anahid. Salah seorang dari kedua malaikat tersebut berkata kepada yang lainnya, sungguh wanita itu benar-benar memikat hatiku. Malaikat yang lain berkata, sesungguhnya aku pun bermaksud mengatakan hal yang sama kepadamu, tetapi aku merasa malu. Maka malaikat pertama berkata, bagaimana pendapatmu jika aku kemukakan kemauan kita terhadap dirinya? Aku kemukakan kepadanya kemauan kita kepada dirinya, terhadap dirinya. Malaikat yang kedua menjawab, setuju. Malaikat yang pertama bertanya, akan tapi bagaimana dengan azab Allah? Malaikat yang kedua menjawab, sesungguhnya kita berharap akan rahmat ampunan Allah.
Ketika wanita itu datang kepada keduanya mengadukan perkara suaminya, maka dikemukakan kepada si wanita tersebut maksud dan keinginan keduanya terhadap diri si wanita tersebut. Tetapi wanita itu menjawab, "Tidak, sebelum kamu berdua memutuskan perkara suamiku untuk kemenangan diriku." Lalu keduanya memutuskan perkara untuk kemenangan si wanita itu atas suaminya. Kemudian wanita itu menjanjikan kepada kedua malaikat tersebut bahwa dirinya akan datang menemui keduanya pada suatu tempat yang sepi di antara tempat-tempat yang tidak berpenghuni. Lalu keduanya datang ke tempat tersebut untuk memenuhi janji wanita itu. Tetapi ketika keduanya hendak melampiaskan keinginannya, si wanita itu berkata, "Aku tidak akan memenuhi keinginanmu sebelum kamu berdua menceritakan kepadaku mantra yang menyebabkan kamu berdua dapat terbang naik ke langit, juga mantra yang menyebabkan kamu dapat turun darinya." Lalu keduanya menceritakan mantra tersebut kepada si wanita. Wanita itu membacanya, lalu ia dapat terbang ke langit. Akan tetapi Allah membuatnya lupa pada mantra yang menyebabkan dia dapat turun. Maka ia tetap berada di tempatnya dan Allah mengutuknya menjadi bintang. Tersebutlah bahwa Abdullah ibnu Umar melihat bintang tersebut, dia melaknatnya dan mengatakan, bintang inilah yang telah menfitnah Harut dan Marut. Sedangkan yang dialami oleh kedua malaikat tersebut adalah ketika sore hari keduanya hendak naik ke langit, tetapi ternyata keduanya tidak mampu melakukannya. Hingga keduanya merasakan bahwa dirinya pasti binasa. Maka keduanya disuruh memilih antara azab di dunia atau azab di akhirat. Keduanya memilih azab di dunia. Lalu keduanya digantung di negeri Babil. Dan sejak itu keduanya menceritakan kepada orang-orang tentang perkataan yang telah diucapkan oleh si wanita tersebut, yakni ilmu sihir. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Nujai meriwayatkan dari Mujahid bahwa perihal yang dialami oleh Harut dan Marut pada mulanya ialah karena para malaikat itu merasa heran dengan perbuatan zalim yang dilakukan oleh Bani Adam. Padahal rasul-rasul dan kitab-kitab serta keterangan-keterangan maupun mukjizat-mukjizat telah didatangkan kepada mereka. Maka Allah berfirman kepada mereka, "Pilihlah dari kalian 2 malaikat, aku akan menurunkan keduanya guna memutuskan peradilan di muka bumi." Lalu mereka pun membuat pilihan di antara sama mereka. Ternyata yang terpilih adalah Harut dan Marut. Ternyata Harut dan Marut tidak menolak. Ketika menurunkan keduanya ke bumi, Allah berfirman kepada keduanya, "Kalian berdua merasa heran terhadap Bani Adam atas kezaliman dan kedurhakaan mereka, padahal mereka telah didatangi oleh para rasul dan kitab-kitab dari suatu masa ke masa. Sesungguhnya kini antara aku dan kamu berdua tidak ada seorang rasul pun. Maka lakukanlah demikian dan demikian, dan serukanlah demikian dan demikian." Allah memberikan kepadanya beberapa perintah dan beberapa larangan, dan keduanya turun dengan membawa misi tersebut. Tiada seorang pun yang lebih taat kepada Allah daripada keduanya. Keduanya memutuskan hukum di antara manusia dengan keputusan yang adil. Keduanya melakukan tugas peradilannya di siang hari di antara Bani Adam. Dan bila petang hari keduanya naik ke langit dan bergabung bersama malaikat lainnya. Keduanya turun kembali ke bumi pada pagi harinya lalu memutuskan peradilan dengan cara yang adil. Hal tersebut berlangsung hingga pada keduanya, hingga diturunkan kepadanya pada keduanya, maksudnya kedua malaikat tersebut, seorang wanita bernama Zahra yang rupanya adalah sangat cantik dan dia merupakan seorang wanita yang paling cantik. Ia datang mengadukan perkara suaminya, lalu keduanya memutuskan peradilan untuk kekalahan pihak wanita tersebut. Ketika wanita itu bangkit hendak pergi, maka masing-masing dari kedua malaikat tersebut merasa sesuatu pada dirinya, ada sesuatu pada dirinya terhadap diri si wanita itu.
Maka salah seorang dari malaikat tersebut berkata kepada temannya, apakah engkau merasakan hal yang sama seperti aku rasakan sekarang? Ternyata temannya menjawab iya. Maka keduanya mengirimkan utusan kepada wanita itu untuk menyampaikan pesan keduanya bahwa hendaknya si wanita tersebut datang lagi, dan keduanya memutuskan peradilan untuk menanganinya. Ketika wanita itu kembali kepada keduanya, mereka mengutarakan hasratnya kepada wanita itu dan memutuskan peradilan untuk kemenangan si wanita. Maka keduanya mendatangi dan membuka aurat keduanya. Sesungguhnya aurat keduanya ada pada napas keduanya, dan syahwat keduanya serta kelezatannya terhadap wanita itu tidak sama dengan apa yang ada pada Bani Adam. Setelah keduanya sampai pada tahap tersebut dan menghalalkan perbuatan yang haram serta terjerat ke dalam fitnah wanita tersebut, maka wanita itu, yakni Zahra, terbang dan kembali ke tempatnya semula. Pada sore harinya ketika keduanya hendak naik, tiba-tiba keduanya dilarang untuk naik. Dan kedua sayapnya tidak mau lagi membawanya terbang. Maksudnya kedua sayap para malaikat itu. Lalu keduanya meminta tolong. Jadi kedua malaikat ini minta tolong kepada seorang lelaki di kalangan manusia, yaitu kalangan Bani Adam. Keduanya datang, maksudnya kedua malaikat itu yaitu Harut dan Marut datang kepadanya dan mengatakan, berdoalah pada Tuhanmu buat kami. Si lelaki tersebut sebenarnya adalah seorang nabi, menjawab, mana mungkin penduduk bumi memohonkan syafaat buat penduduk langit. Keduanya berkata, kami pernah mendengar beritamu yang disebutkan oleh Tuhanmu dengan sebutan yang baik di langit. Kemudian laki itu menjanjikan kepada keduanya suatu janji pada suatu hari dia akan mendoakan buat keduanya. Si lelaki itu berdoa dan untuk keduanya, maksudnya kedua malaikat tersebut, untuk diperkenankan baginya, maka keduanya disuruh memilih. Maksudnya kedua atau malaikat tersebut, Harut dan Marut, itu disuruh memilih antara azab di dunia atau azab di akhirat. Masing-masing kedua malaikat itu memandang kepada temannya dan berkata, tahukah kamu bahwa gelombang-gelombang azab di akhirat demikian dan demikian dalam keadaan kekal dan abadi. Sedangkan azab di dunia yang seperti itu hanya 9 kali. Keduanya diperintahkan agar tinggal di Babil. Lalu di tempat itulah keduanya diazab. Diduga bahwa keduanya itu diazab dengan cara digantung dengan rantai besi dalam keadaan terbalik. Sedangkan kedua sayapnya digerak-gerakkannya. Sehubungan dengan kisah Harut dan Marut ini, sejumlah tabi'in telah mengetengahkan riwayatnya. Misalnya Mujahid, As-Saddi, Al-Hasan, Al-Basri, Qatadah, Al-Bul Aliyah, Az-Zuhri, Ar-Rabi, Ibnu Anas, Muqatil Ibnu Hayyan, dan lain-lainnya. Ulama ahli tafsir dari kalangan mufassirin terdahulu dan kemudian mengetengahkan pula, tetapi pada kesimpulannya semuanya merujuk kepada kisah-kisah dari Bani Israel dalam semua rinciannya. Mengingat tiada suatu hadis yang marfu lagi sahih yang mengenai maksudnya mengenai cerita ini yang mutasil yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah berbicara dari dirinya sendiri melainkan dari wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi jelaslah bagi kita bahwa kisah-kisah Harut dan Marut ini sebagian besar dari ulama tafsir ini berdasarkan kisah-kisah dari Bani Israel atau Israeliat. Dulur-dulur seiman, sedangkan pengertian lahiriah dari konteks yang disajikan oleh Al-Quran adalah secara garis besar dari kisah tersebut tanpa rincian dan tanpa pembahasan panjang lebar, maka kewajiban kita hanyalah beriman pada semua yang disebutkan oleh Al-Quran menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah
yang maha mengetahui dan maha mengetahui hal yang sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.